Bapak dan Ibu semua, saudara dan saudari yang saya kasihi, pembelajaran spiritual itu selalu berangkat dari kesadaran atau pengertian kita bahwa diri kita ini memang setidaknya terdiri dari 3 realitas atau 3 keberadaan yang berbeda tetapi sebetulnya saling berbeda. Pertama adalah apa yang kita sebut sebagai ego atau aku. Jadi identitas diri yang terbentuk dari pikiran ragawi kita, ya, yang itu membuat kita mengerti bahwa kita adalah satu sosok yang berbeda dengan yang lainnya. Itu ego. Ya. Nah, di balik ego atau aku itu ada aku yang lain yang lebih halus, ya. Yang ini berakar kepada keberadaan jiwa. Ya. Jadi kalau ego yang ini itu basisnya adalah tubuh fisik kita. Nanti ada aku yang kedua yang itu basisnya adalah jiwa. Jiwa ini ada di dalam tubuh fisik. Kalau ini kendaraan, maka jiwa itu adalah isinya atau penumpang. Nah, di balik aku yang ini ada lagi aku yang lebih agung lagi, lebih halus lagi, yang itu berakar di realitas yang ini. Makanya kalau mau ditulisin, jadi begini: aku sama ini ya Aris, ini jiwanya Aris, ini adalah spiritnya Aris. Jadi ajaran spiritual basisnya di sini. Nah, yang kedua, ajaran spiritual itu mengajak agar ini ditransformasi sehingga menjadi sebagaimana ini. Bagaimana kualitas yang ini itu mengejawantah menjadi kualitas yang aku kecil, dan kemudian membuat si aku yang ini yang mewakili keberadaan jiwa itu juga baru. Nah, saya jelasin lebih detail lagi. Kembali kepada keberadaan manusia, ya. Ada tubuh fisik, ya. Di dalamnya ada jiwa. Di dalamnya lagi ada spirit atau diri sejati. Nah, yang tubuh fisik ini punya perangkat kesadaran yang namanya otak. Dari otak itulah muncul fungsi pikiran. Selain karena ada otak, pikiran juga muncul karena ada panca indera. Panca indera memberikan input data, diolah oleh otak, jadilah pikiran, jadilah pengetahuan. Nah, saya hanya mau menjelaskan bahwa laku spiritual itu mengakui itu semua, tetapi menjelaskan bahwa di dalam diri kita sebetulnya ada perangkat kecerdasan dan perangkat kesadaran yang lain, ya, yang dalam bahasa sederhana disebut sebagai rasa sejati. Rasa sejati ini adalah bagian tak terpisahkan dari keberadaan spirit atau diri sejati yang itu pasti dimiliki oleh semua jiwa. Nah, secara sederhana, laku spiritual itu mau menghubungkan antara pikiran ini yang berbasis di otak dengan yang namanya rasa sejati. Jadi orang yang spiritualis adalah orang yang dia hidup dengan pikirannya, tetapi pikirannya tidak berjalan sendiri. Pikirannya dihubungkan dengan rasa sejati yang membuat dia itu bisa mengenali keberadaan jiwanya sekaligus spirit. Yang melalui rasa sejati ini mengalirlah kebijaksanaan ilahi sehingga dia memenuhi pikiran. Lalu apa prakondisi agar ini terjadi? Cuma satu, hening. Nah, sebetulnya teman-teman itu dimudahkan dengan istilah ini. Bagaimana supaya pikiran itu bisa nyambung terus dengan rasa sejati? Gampang. Pikirannya jangan dibawa untuk ngelamun, membayangkan masa depan,
ataupun mengingat-ingat masa lalu. Bawa kepada kondisi di mana pikiran itu memperhatikan penuh apa yang dirasakan oleh perangkat sensori kita. Jadi setiap detik, setiap waktu itu kan perangkat sensori kita menyentuh realitas. Kalau kaki ya nyentuh ini, dengan kulit kita bisa merasakan capek. Hidung kita bisa merasakan nafas yang keluar masuk sampai ke dalam paru-paru kita bisa merasakan bagaimana sirkulasi udara. Nah, jadi pikiran itu dibawa untuk memperhatikan penuh apa yang kita rasakan. Kalau kita lagi ngopi, ya terasa yang namanya kopi. Lagi ngeteh, dia ngeteh. Jadi yang namanya meditasi sebetulnya cuma itu, membawa perhatian kita selalu ada di dalam kondisi kekinian, sehingga kita sadar betul yang sedang kita rasakan saat itu di situ tuh apa. Ya. Makanya ada namanya meditasi asap suci. Maksudnya betul-betul kita bisa merasakan asap rokok itu gimana, nikmat, ya enjoy, bahwa kita relax. Ada juga kita nyebutnya kan meditasi kuliner. Itu dirasain gitu loh makan itu. Kalau orang pikirannya ke sana terus, itu nggak ada susahnya. Ya apa enggak? Oh iya, kalau kita lagi pikirannya ke situ nggak ada susahnya. Susah itu kalau mulai kita ngelamun, mulai mikirin yang enggak dari masa lalu. Dulu pernah sakit hati sama sendiri. Atau tiba-tiba mikirin utang, tiba-tiba mikirin tagihan yang ke depan, itu yang bikin susah itu. Ya. Padahal dengan dipikirin juga nggak mengubah apa-apa. Emangnya kalau punya utang bisa dibayar dengan pikiran kita? Nah, ya. Hening itu membuat kita melampaui segala tarikan ke masa lalu maupun tarikan ke masa depan. Ya. Hanya menikmati betul-betul momen yang terjadi saat ini dan di sini. Makanya saya bilang kepada teman-teman, caranya itu kita menggeser fokus dari sini ke mulai rasa dulu, sensori dulu, baru nanti ke rasa sejati. Tapi ingat, rasa ini bukan emosi. Kalau emosi itu kalau udah pikiran, emosi itu kan mood gitu ya, senang, susah, segala macam itu kalau udah pikiran, bukan itu maksudnya. Itu namanya baperan. Ya, fokus pada rasa itu sense itu loh ya. Mencium wangian, merasakan kelembutan, merasakan sejuk, merasakan betul-betul aliran nafas. Itu namanya kita memperhatikan sensori kita ya. Jadi hening itu gitu loh maksudnya. Jangan dibuat susah. Jadi kalau sepanjang waktu kita hanya memperhatikan itu ya, kita akan ngerti bahwa sebetulnya hidup itu anugerah. Coba Anda nggak bisa bernafas, sengsara. Tapi begitu kita bisa merasakan, walaupun dompet itu lagi tipis-tipisnya, tapi kan kita tetap bisa bernafas, bisa merasakan anugerah yang nyata. Kan nggak ada sedih di situ, yang ada cuma rasa berterima kasih. Nah, itu yang nanti memunculkan keterhubungan dengan disebut sebagai rasa sejati. Jadi kalau rasa kita yang semakin kita bisa rasakan keberadaannya, nanti tumbuhnya rasa sejati. Kalau sudah nyambung dengan sejati antara ini sini, ya, nanti nyambungnya ke sini. Ya udah begitu aja. Dampaknya apa? Dampaknya adalah begini. Saat manusia ini hidup dengan egonya, maka segala tindakannya pasti keliru. Kalau keliru, itu akan memberi dampak kepada tubuh emosi, dampak kepada tubuh energi, dampak kepada tubuh karma, dampak kepada tubuh pengetahuan. Ini pasti buat. Oke? Nah, keterhubungan dengan rasa sejati nyambung ke sini, itu membuat yang ruwet ini diberesin. Maka yang disebut ini adalah peristiwa purifikasi atau penjernihan jiwa. Karena jiwa kita itu ya dibungkus oleh ini. Ya, kalau ini sudah dimurnikan, jiwa kembali kepada realitasnya sebagai cahaya yang agung. Kalau ini menjadi cahaya yang agung, maka ini mengejawantahkan kualitas dari spirit. Bolak-balik itu cuma begitu. Akar penderitaan manusia di mana? Lagi-lagi di sini. Sibuk mikir. Disuruh nikmatin hidup itu susah banget.
Padahal ketika sibuk mikir itulah kita membuka pintu gerbang neraka. Ya Allah, ini kan begitu. Ketidakhenginan membuat Anda gampang berkonflik dengan orang lain. Ketidakhenginan membuat Anda bisa kecewa pada diri sendiri. Ketidakhenginan membuat Anda bisa keliru melangkah, pada akhirnya kita mengambil risiko untuk ketemu dengan umpan balik yang bisa terpisahkan. Ya bolak-baliknya begitu ya. Jadi silahkan yang mau masih terus-menerus ada di dalam neraka, melanjutkan sampai puas. Tetapi kalau yang mau menemukan kebahagiaan surga di saat ini dan di sini juga, ya pendingin aja kan?